فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في ke surga. Itu kan hebat. Makanya Bilal bin Rabah termasuk bahasan kita saat ini, dia adalah seorang pahlawan karena banyak pahalanya dan menyebabkan sebelum dia masuk surga sendalnya terompahnya udah masuk surga duluan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi bahasan kita pada surat Al-Hadid surat 57 ayat 10 jangan sekali-kali kita menghina sahabat Rasulullah SAW. Walaupun kita banyak infaknya, kita tiap bulan pergi umroh, bahkan tiap tahun pergi haji, dibandingkan sahabat belum seberapa. Dibandingkan debunya sahabat belum seberapa. Karena pengorbanan sahabat begitu besar. Apalagi sahabat yang membentengi Rasul ketika perang Uhud. Sampai Rasul berdarah. Untung darah Rasul enggak berceceran ke muka bumi. Kalau darah Rasulullah SAW bercucuran ke muka bumi, maka yang membuat darah bercucuran itu akan dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seketika. Untungnya ditahan oleh Rasulullah SAW. Rasul sampai berdarah coba. Nah, sahabat melindungi. Lihat bagaimana cintanya sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita jangan sekali-kali menghina sahabat Rasulullah SAW, menghina keluarga Rasulullah SAW. Sebab di zaman sekarang ini ada orang yang ngeyel, ya. Abu Bakar dihina, Umar dihina, Utsman dihina, sahabat-sahabat yang lain dihina. Padahal sahabat-sahabat tersebut, contoh Abu Bakar, Umar di dunia bersama Rasulullah SAW mulia, ketika meninggal pun juga mulia. Kenapa saya katakan mulia? Saya pengen tanya kepada jamaah. Itu di belakang makam Rasul ada kuburan siapa? Kalau kita lihat di dalam buku sejarah, ini kan Rasulullah SAW di depan, di belakangnya ada sahabat, di belakangnya sahabat. Nah, nanti di belakangnya lagi ini kuburan. Kalau saya tidak khilaf adalah nanti kuburannya Nabi Isa alaihissalam. Karena nanti di akhir zaman dia akan turun membantu perjuangan Imam Mahdi. Nah, nanti kuburan satu lubang lagi nih. Nah, di belakang Rasul itu ada kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di belakangnya lagi ada kuburan Sayyidina Umar bin Khattab. Coba Anda perhatikan. Kalau bukan orang mulia, ngapain kuburan di sana? Bukankah bumi ini luas? Tanah ini luas, sejauh mata memandang. Tapi kenapa Allah takdirkan kuburannya di belakang Rasulullah SAW? Karena memang Abu Bakar Siddiq orang yang mulia, Umar bin Khattab orang yang mulia. Nah, makanya kita lihat Abu Bakar Siddiq yang namanya Abdullah bin Abu Quhafah mengajak teman dekatnya masuk Islam. Siapa teman dekatnya? Utsman bin Affan masuk Islam, Zubair bin Awam pada saat itu usia 10 tahun juga masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Thalha bin Zubair masuk Islam. Jadi ketika dia berteman, dia melakukan dakwah, dia mengajak kebaikan, mengajak masuk Islam. Itu kalau kita berteman. Jangan kita berteman jadi larut, teman mabuk kita mabuk juga. Teman bandar narkoba kita jadi agennya, jadi distributornya. Jangan. Kalau kita punya teman, ajak teman kita untuk taat kepada Allah. Waktunya sholat, ajak mereka untuk sholat. Waktunya ngaji, ajak dia untuk ngaji. Sekarang ada pengajian nih di Masjid Asmaul Husna. Yuk kita ke sana yuk. Nah, begitu teman yang baik. Biar masuk surganya bareng-bareng. Abu Bakar Siddiq juga begitu. Ketika dia mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW, dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah SAW. Dia ajak teman-temannya. Tadi saya sudah sebutkan siapa teman-temannya.
Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Talha bin Zubair. Dan yang saya sebutkan nama ini adalah mereka yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Dan di antara mereka termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Nanti akan kita sampaikan. Abu Bakar Siddiq membenarkan perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Rasul dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sudah sampai lagi di Mekah menyampaikan berita perjalanannya, itu musyrikin Quraisy nggak percaya. Ah, yang benar kamu Muhammad pergi ke langit. Kalau benar kamu ke langit, coba angkat kaki kamu yang satu, diangkat. Angkat lagi kaki kamu yang satu lagi, jatuh dong. Ngangkat sedikit aja nggak bisa, gimana ke langit? Dia pengen coba pakai logika. Padahal di sini adalah peran serta Allah yang begitu hebat. Makanya kalimat pertama dalam surat Al-Isra apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina yang saat ini masih dikuasai oleh Zionis Israel. Nah, berkaitan ini mumpung saya masih ingat, insya Allah saya bawa kalender KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, gambarnya adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Temanya adalah Masjidil Aqsa kiblat umat Islam yang pertama. Nah, saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang sebelum nanti bawa kalender ini. Ini kalender untuk 1 tahun, puas kita ngelihatnya 1 tahun. Ya, tahun 2022 dan tahun 1444 Hijriah. Berapa harganya Ustadz? Ini bukan masalah harga, kita nggak dagang di masjid. Tapi bagi jamaah yang ingin berinfak untuk saudara-saudara kita di Gaza dan operasional KISPA, silahkan. Ya, mudah-mudahan kalendernya cukup. Nanti habis kita ngaji, nanti kita gelar. Silakan yang mau buat 2 silakan, yang mau buat 3 silakan. Ya, yang mau ditempel di musolanya juga silakan. Untuk apa? Mengingatkan umat tentang Masjidil Aqsa. Apalagi kita bahas pada saat ini. Masjidil Aqsa kiblat umat Islam yang pertama yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah tersebut, Abu Jahal nggak percaya, Abu Lahab juga nggak percaya. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Apa yang disampaikan oleh Muhammad, saya percaya, lebih dari itu saya percaya. Sejak itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq orang yang membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan Umayyah bin Khalaf. Karena udah disiksa, dizolimi sedemikian rupa, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Ini kepahlawanan menurut saya. Jadi pahlawan itu bukan hanya berkaitan dengan peperangan, bukan. Kepahlawanan dalam berbagai macam sektor kehidupan. Ada orang pahlawan di bidang teknologi, ada orang pahlawan di bidang politik, ada orang pahlawan di bidang ekonomi, ada orang pahlawan di bidang budaya, ada orang pahlawan di medan tempur, ada orang pahlawan di bidang pendidikan, ada orang pahlawan di bidang Al-Quran. Sahabat juga ada yang spesialisasinya Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar antara lain Amir bin Fahirah, Ummu Ubais sahaya milik Tayyim bin Marrah, dan Zanirah sahaya Bani Abdidar. Coba bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk membebaskan para budak. Bukan 1-2 budak, banyak budak yang dibebaskan oleh beliau. Artinya apa? Budak ini dimiliki oleh orang-orang besar Mekah. Karena dizolimi, disiksa, dia nggak kuat, dilihat oleh Abu Bakar Siddiq, nggak tegaan, akhirnya dibayarin itu semua. Ketika dibayarin, dibebaskan. Karena dia udah masuk Islam, dia adalah saudaranya. Inilah kepahlawanan Abu Bakar Siddiq, dia peduli terhadap urusan umat. Dia peduli terhadap urusan manusia yang tertindas, yang terzolimi. Dibebaskan, dibantu. Budak lain yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Nahdiyah beserta putrinya. Bukan ibunya aja yang dibebaskan, putrinya juga dibebaskan. Keduanya kerap mendapat siksaan selama menjadi budak Bani Abdidar.
Hai perempuan Bani Abdi juga dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar orang pertama yang mengkhutbahkan Islam di Masjidil Haram. Akibatnya dikeroyok penduduk Mekah dan diinjak-injak. Utbah bin Rabi'ah memukul wajah Abu Bakar dengan sandal hingga lebam. Kalau sekarang mah dakwah mah enak. Bahkan ada dakwah itu dijemput dan diantar pulang. Kalau saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Ya, tapi bukan jelangkung. Ya. Kenapa begitu Ustadz? Ya karena saya udah tahu tempat ini. Ya, saya ingat saya dulu waktu Idul Adha lagi pandemi, itu kan saya jadi khotbah di lapangan kan di jalanan. Ya. Dan dulu pernah juga saya ngisi kuliah duha di sini. Jadi udah tahu, apalagi sekarang ada Google. Ya, alhamdulillah. Kalau Abu Bakar dia menyampaikan doa Islam, digebukin. Dia ngajak Rasulullah SAW, udah kita kan udah beberapa orang yang masuk Islam, kata Rasul nanti dulu, sabar. Umat Islam jumlahnya sedikit, mereka yang zalim begitu banyak. Abu Bakar nggak mau, dia pergi ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah dia sampaikan dakwah, dia mengajak masyarakat Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ajak untuk masuk ke dalam Islam. Didatengin sama orang-orang Mekah yang masih musyrik, ditonjok, babak belur tuh Abu Bakar Siddiq. Sampai pingsan, Pak. Sampai pingsan, dibawa pulang. Yang menariknya adalah karena dia cinta dengan Rasulullah SAW, ketika dia sadar apa yang diomongin. Pertama yang disampaikan apa? Muhammad gimana kabarnya? Dia tanya Muhammad gimana kabarnya? Kata ibunya kami nggak tahu. Nggak, Muhammad gimana kabarnya? Akhirnya diutus anggota keluarganya nanya kepada tetangga-tetangga, Muhammad gimana kabarnya? Oh Muhammad aman, nggak jadi masalah. Nggak diapa-apain sama musyrikin Quraisy. Datang lagi sama Muhammad, teman kamu aman. Ya, dia tidak dipukulin. Baru dia mulai tenang. Jadi orang Islam yang pertama mendakwahkan, dia bukan Nabi, tapi dia sahabat Nabi, namanya Abu Bakar Siddiq. Makanya orang kalau tahu sejarah ceritanya Abu Bakar Siddiq, dia tidak akan mau menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia tidak akan mau menghujat, melaknat Abu Bakar Siddiq. Ini bagian dari akhlak. Nah kemudian Abu Bakar Siddiq dalam persiapan perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, nilainya sebanyak 4.000 dirham. Kalau dikuruskan Indonesia berapa tuh uang itu? Dan ini seluruh hartanya. Kalau Sayyidina Umar setengah. Makanya orang sekali lagi kalau dia tahu kisah perjuangan generasi sahabat, maka dia akan malu untuk menghina mereka. Yang harus dimunculkan adalah bagaimana kita meneladani kehidupan mereka. Kalau Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya, udah kita jangankan setengah, jangan 1/4, udah sebagian harta kita mau nggak kita infakkan untuk perjuangan Islam? Mau nggak kita bergunakan untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu para janda, membantu orang-orang mustadafin? Mau nggak kita lakukan itu? Kalau belum mau melakukan, kita jaga mulut kita. Jangan sampai kita menghujat generasi sahabat Rasulullah SAW. Nah ini diantaranya kepahlawanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tercatat di dalam sejarah. Nah kemudian Umar bin Khattab, dia khalifah Islam yang kedua dan termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga selain Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, putra dari pasangan Khattab dan Hantamah. Jadi Umar bin Khattab ini usianya lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Dia 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW lebih tua 13 tahun dibandingkan Umar bin Khattab. Pergi hijrah dengan mengumumkan keberangkatannya secara terbuka. Ini hebatnya Umar bin Khattab. Kenapa Umar kok berani kayak begitu? Karena dia preman, mantan preman, dia masuk Islam. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh memvonis umat Nabi Muhammad SAW yang sedang tergelincir, yang sedang jatuh dalam kemaksiatan. Karena kehidupan orang ini bisa berubah. Dulu jahiliyah, sekarang Islamiyah. Dulu dia beradab, sekarang dia beradab. Dulu mentalitasnya bajingan, sekarang mentalitasnya ajengan. Dulu perilakunya buaya, sekarang perilakunya buaya. Ada perubahan yang signifikan.
Jadi kalau kita melihat ada tetangga kita, saudara kita, warga kita terjerumus dalam kemaksiatan dan melakukan dosa, doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Allah berikan petunjuk kepadanya. Diaminkan oleh malaikat, berubah dia. Tidak sedikit ulama-ulama besar terdahulu, itu mantan preman, dapat hidayah. Bahkan murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda tahu siapa? Hah? Perampok. Raja rampok, coba bayangkan. Ceritanya gimana Ustaz? Syekh Abdul Qadir Jailani, dia minta izin kepada ibunya dan didoakan oleh ibunya, dikasih bekal oleh ibunya untuk menuntut ilmu. Dan pada saat itu dia pergi dengan kafilah dagang, orang-orang tua. Maka dia pergi berjalan sampai di satu tempat, emang terkenal daerah penyamun. Maka dihadanglah kafilah yang bawa barang dagangannya. Maka kata para penyamun, serahkan harta kamu semuanya. Ya, silahkan. Semuanya digeladah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kanak-kanak atau remaja lah. Kamu bawa apa? Bawa duit. Ah, yang benar kamu benar. Saya diajarkan ibu saya nggak boleh berbohong. Kalau yang tua mah banyak bohongnya. Dia bawa barang dagangan, dia bilang kagak, saya nggak bawa apa-apa. Padahal barang dagangannya banyak. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani enggak, karena dia mengikuti perintah dari orang tuanya. Mana harta kamu? Mana uang kamu? Dikeluarin. Kalau bahasa kitanya nih, heran dan terbelalak mata raja rampok. Ah, yang benar kamu. Akhirnya tersentuh tuh raja rampok dengan kejujuran yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya dalam sejarah dikemukakan murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani adalah raja rampok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini perlu saya sampaikan supaya kita paham bahwa manusia itu bagaikan roda pedati, kadang-kadang di atas, kadang-kadang dia turun. Ada orang yang rajin ke masjid, awalnya besok-besok dia nggak ke masjid lagi. Ada orang yang pernah ke masjid, tapi di akhir kehidupan dia datang ke masjid. Bahkan ada yang meninggal di masjid. Ada cerita udah viral di sosial media. Ada ulama dari Maroko, dia sampaikan dalam khutbahnya. Ada seorang penceramah menyampaikan satu kisah. Ada ulama Maroko bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Bukan sekali mimpi, sampai 3 kali bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul sama, kamu pergi ke Mekah, temui orang ini namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Karena 3 kali dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dia pergi ke Mekah, dia lakukan umrah. Selesai, dia bertanya ke sana kemari untuk mencari orang tersebut. Maka dia ketemu dengan orang itu di pinggiran kota Mekah. Dia pikir ini orang imamahnya besar, pakai jubah, penampilan saya, janggutnya panjang. Nggak taunya orang yang biasa. Kamu yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, betul. Kamu dapat salam dari Rasulullah SAW dan kamu kata Rasulullah SAW ahlil jannah. Ah, kamu salah ngomong kali. Orang tuh nggak yakin saya ini orang yang banyak melakukan dosa, saya banyak melakukan maksiat, saya jarang pergi ke Masjidil Haram. Kamu salah kali, nggak mungkin Rasul salah. 3 kali mimpi. Dan yang saya sampaikan ini benar, karena saya baru selesai umrah, nggak mungkin saya berdosa. Nangis tuh orang. Sampai dia bilang, kamu salah kali, bukan saya. Saya ini adalah orang yang paling hina di tempat ini. Orangnya tawadu. Akhirnya orang tersebut dirapikan, dia mandi segala macam, dia berangkat ke Masjidil Haram. Selama perjalanan dia nangis. Udah dikumandangkan qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai qomat, imam mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Orang ikut salat sambil nangis. Rakaat pertama nangis, rakaat kedua nangis, sampai selesai nangis.
kemudian pas sujud nggak bangun-bangun lagi, sujud yang lama. Ini yang dari Maroko, dia pikir nih orang begitu khusyuk, begitu terharu, dia sampai lama sujudnya. Orang udah salam, udah selesai, dia masih sujud. Akhirnya dibangunin, kegeletak tuh orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebelum meninggal ditanya apa amalan unggulannya. Makanya melalui kajian ini kita sebagai pribadi muslim harus punya amalan unggulan. Amalan unggulan itu artinya amalan nggak dilakukan oleh orang lain kecuali kita. Nah, dia punya amalan unggulan, setiap dia dapat gaji itu langsung dipotong, sebagian untuk dia, setengahnya lagi untuk tetangganya yang janda yang punya anak yatim. Dan itu dilakukan bukan sebulan 2 bulan, semenjak dia mendapatkan gaji itu dia potong sampai dia meninggal dunia. Akhirnya diambil kesimpulan, oh ini amalan unggulannya, membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu anak yatim, membantu janda yang sedang kesulitan ekonominya. Inilah amalan unggulannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita bahwa Umar bin Khattab dia dulu preman. Masuk dalam Islam karena mendengarkan adiknya Fatimah binti Khattab baca surat Toha ketika dia pulang. Awalnya dia pengen datengin Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad. Kata orang-orang di jalan, Umar, bahasa kitanya nih, lo ngapain ngurusin Muhammad? Udah lo pulang, adik lo aja udah masuk Islam, udah jadi pengikut Muhammad. Yang bener lo, bener. Dia pulang bener. Belum masuk ke rumah dia dengar di dalam rumah ada yang baca Al-Quranul Karim. Marah dia, sampai ditampar adiknya. Sampai pengen diambil itu tulisan Al-Quran. Dulu belum dalam bentuk mushaf. Dulu masih di kulit hewan, ya, di kulit kambing atau kulit onta. Diambil, nggak dikasih. Nah, disitulah Allah berikan hidayah berubah. Anda tahu ketika dia akan hijrah ke Madinah, dia tawaf dulu 7 kali putaran, dilihat sama musyrikin Quraisy, nggak ada yang berani nyentuh, saudara. Umar, mantan preman, mau dilawan, orang berani. Akhirnya apa kata Umar? Ada kalimat yang sangat terkenal. Kalau kalian istrinya ingin jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, silakan hadang saya di sana. Saya pengen ke Madinah, saya pengen hijrah. Nggak ada yang nongol, Pak. Preman sekali lagi mau dilawan preman. Nah, itulah kepahlawanan, keberanian dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika perang Tabuk menyerahkan setengah hartanya untuk perjuangan Islam, setengah hartanya pada tahun 9 Hijriah. Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin selama 10 tahun. Di zaman beliau Islam membentang dari Mesir, Syam. Syam yang dimaksud di sini adalah gabungan dari beberapa negara saat ini, yaitu Palestina, yaitu Libanon, kemudian Suriah dan Yordania. Dulu namanya negeri Syam. Nah, karena penjajahan akhirnya dipecah-pecah oleh oleh penjajahan. Yang namanya Suriah dan Libanon itu oleh Perancis. Kemudian Palestina, Yordania itu diambil oleh Inggris. Kemudian oleh Inggris, Palestina diberikan kepada Zionis Israel sampai saat ini. Makanya melalui majlis yang mulia ini kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina dan ibu kotanya adalah kota suci Al-Quds. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Umar bin Khattab mengembangkan kalender Islam. Jadi kalender Islam, ya, yang nanti Kispa juga akan informasikan kepada jamaah, gelar kepada jamaah, itu yang mempelopori adalah Umar bin Khattab. Sebelumnya nggak ada kalender Islam. Umar bin Khattab lah yang mempelopori sehingga ada kalender Islam sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat kalender Islam dan kita terbantu dengan kalender tersebut, kita tahu kapan Ramadan, kapan Lebaran, kapan hajinya. Maka Umar bin Khattab dapat aliran pahala dengan apa? Dengan cetusan ide membuat kalender Islam. Kemudian mencetuskan ide perlunya melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun pengumpulannya secara sempurna sudah dilakukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, tapi idenya di zaman Umar bin Khattab. Kemudian berani melakukan istihad dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah.
Jadi Sayyidina Umar ini banyak istihadnya. Di antaranya sholat tarawih yang sampai sekarang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai macam tempat. Di Masjid Asmaul Husna tarawihnya malam keberapa aja? Hah? Selama malam Ramadan. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Betul? Itu istihadnya Umar. Zaman Nabi nggak ada sampai hari akhir Ramadan nggak. Nabi sholat tarawihnya dulu cuman beberapa malam aja. Nabi sholat tarawih malam pertama, sahabat ngikutin, malam kedua sahabat ngikutin, mulai banyak lagi, malam ketiga sahabat ngikutin, makin banyak. Malam keempat Rasul nggak keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena khawatir nanti dianggap wajib. Padahal sholat tarawih itu sunnah. Nah, Umar bin Khattab yang mempelopori pelaksanaan sholat tarawih dipimpin oleh satu imam. Kalau dulu sebelumnya di sana sholat tarawih, di sini sholat tarawih, masing-masing. Nah, Umar menyatukan. Ini namanya istihad. Inilah kepahlawanan Umar bin Khattab di bidang istihad. Kemudian Umar bin Khattab membuat perjanjian Umar ketika membebaskan kota suci Al-Quds. Jadi Umar dengan ajudannya dia pergi ke Palestina bukan dengan rombongan yang banyak, enggak. Cuma berdua orang aja. Membebaskan kota suci Al-Quds, kemudian ada perjanjian. Sampai sekarang perjanjian itu masih ada. Lihat bagaimana bijaksana Umar. Ketika dia datang ke kota suci Al-Quds, dia tidak hancurkan itu gereja Al-Qiyamah, tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Sampai sekarang masih ada. Makanya kalau ada orang yang sinis kepada Islam, yang benci kepada Islam dan umat Islam, suruh dia belajar sejarah lagi. Peninggalan-peninggalan sejarah itu masih ada. Bahkan di Turki, di Istanbul, itu ada bekas gereja, sekarang jadi masjid. Sampai sekarang masih ada. Saya alhamdulillah berapa kali sholat di Hagia Sophia. Itu kalau saya lihat di atas, itu ada gambar malaikat bersayap. Itu dari dulu, dari ratusan tahun. Nggak dihapus, nggak dicoret-coret. Ya. Ada gambar Bunda Maria, kalau kata orang Nasrani. Kalau orang Islam mengatakan Siti Maryam. Ada fotonya. Ada lukisannya, dan itu nggak dirusak, sudah. Jadi ini menunjukkan bagaimana Islam ya menghargai suatu peradaban. Selama itu tidak merusak akidah, merusak keyakinan, merusak keimanan, biasa. Nah, ini yang diadopsi oleh ulama-ulama di negeri kita. Terutama di Sumatera Barat ada suatu yang disebut dengan apa? Ada basandi sarak, sarak basandi kitabullah, ada yang memakai sarak mengatur. Ada sinkronisasi dengan adat kebiasaan di masyarakat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahasan juga luas. Kita harus memahami apakah ini terkait syariat atau terkait dengan adat. Kalau terkait dengan adat, kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Adat di masjid ini kalau ada orang ikut pengajian dapat snack. Isinya berapa tadi? 3 apa 4? Hah? 3. Ya, ini adat biasa. Jangan kita perdebatkan. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada kayak begini. Memang nggak ada. Snack-snack begini nggak ada. Kalau kita mau saklek-saklekan, saudara. Kalau kita mau saklek-saklekan, kalau kita sholat jangan pakai karpet. Masjid jangan kayak begini. Karena zaman Nabi itu nggak ada pakai karpet, saudara. Pakai sejadah juga nggak ada. Kenapa? Karena lantainya itu pasir, lantainya tanah. Itu Masjid Nabawi dulu di zaman Rasulullah SAW, itu nggak ada kayak begini. Kalau ingin terhindar dari panas matahari, dia pakai pelepah korma. Tonggak masjidnya itu pakai pelepah pakai korma. Kalau mau saklek-saklekan. Nah, sekarang kenapa Masjid Nabawi kok jadi besar? Kemudian ada menaranya. Ini bagian dari adat manusia. Ya, biar lebih indah, biar orang makin senang ke masjid. Biar orang makin suka ke masjid. Apalagi ada kipas anginnya. Ada di masjid-masjid tertentu itu ada aroma wangi. Jadi kalau masuk masjid itu wangi, orang senang aja dah. Apalagi kalau dia sujud itu senang. Mau dia lama, kenapa? Karena karpetnya wangi. Walaupun ada juga yang karpetnya apek. Ya, kena hujan kemudian nggak diganti, nggak dikeringin. Ada juga model kayak begitu. Tapi bukan di sini ya. Ini bukan saya nyinggung, bukan. Kalau sini alhamdulillah bagus ini. Ya, tinggal jamaahnya diberikan motivasi.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar juga peduli kepada rakyatnya. Makanya ada satu kisah ibu yang memasak batu didatangi oleh Umar bin Khattab. Pernah dengar nggak ceritanya? Umar tuh melakukan inspeksi. Dan ini bukan pencitraan saudara, benar-benar ingin berkhidmat kepada umat. Nah, satu ketika dia dengar ada anak yang nangis terus-menerus sampai didatangi oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada orang apa kagak ya? Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orang. Ibu, mohon maaf, kenapa anak ibu kok nangis dari tadi? Akhirnya sampai anak saya belum makan. Kenapa belum makan? Ya gimana mau makan? Gak ada makanan, apa yang mau dimasak? Itu ibu masak apa? Batu. Langsung Umar bin Khattab kaget. Dan ibu itu juga merasa gimana kepada Umar, gimana katanya pemimpin, kok nggak peduli sama rakyat, sampai saya masak batu aja dia nggak tahu katanya. Dia lupa nih Umar bin Khattab. Akhirnya Umar langsung ke Baitul Mal, melalui tangannya dia bawa itu makanan untuk ibu yang masak batu tadi. Nggak perlu pakai pengawal. Tidak memerintahkan petugas Baitul Mal untuk nganterin ke ibu itu. Umar sendiri yang nganterin. Kenapa? Karena dia takut nanti di akhirat dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diselesaikan, dibantu masak segala macam. Bukti mestinya Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin kayak kamu nih. Ya, harusnya begitu. Nah, akhirnya besok si ibu tuh disuruh ketemu ke kota untuk bertemu dengan khalifah. Ketika dia ketemu khalifah, kaget tuh ibu. Ini orang datang ke rumah saya kemarin nih, yang mikul gantung nih kemarin nih. Dia pikir nanti akan diberikan sanksi oleh khalifah, enggak. Tapi Umar bin Khattab sangat kasihan kepada umatnya. Nah, ini termasuk jiwa kepahlawanan ya seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab. Nah, kemudian Utsman bin Affan. Usianya lebih muda 5 tahun dari Rasulullah SAW. Terkenal dengan sebutan Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya. Karena menikah dengan anak Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal setelah perang Badar. Kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anak yang berikut yaitu Ummi Kulthum. Jarang-jarang sahabat dapat nikahin dua anak Nabi. Anak Nabi men. Ya, anak ustadz aja diperebutkan apalagi anak Nabi. Ya kan? Dua lagi. Makanya Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan cinta, ngapain nikahin anaknya? Dua lagi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika perang Tabuk, Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya dari peperangan tersebut. Seluruh hartanya ia sumbangkan sehingga mencapai 900 ekor onta, 100 ekor kuda, belum lagi uang dengan jumlah ribuan dinar. Lihat bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah SAW. Ini kalau tidak memiliki jiwa kepahlawanan nggak makan mau dia. Jadi orang yang bermentalitas jiwa kepahlawanan dia mau diajak berkorban untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Beliau dibantu oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, kemudian Abdurrahman bin Al-Haziz. Ya. Makanya Quran yang kita pegang sekarang ini kan Mushaf Utsmani. 30 juz, 114 surat. Dan alhamdulillah keberadaan Al-Quran hingga saat ini membuktikan mukjizat Al-Quran. Itu terpelihara dengan Allah munculkan para penghafal Al-Quran dari seluruh negeri. Bukan orang Arab aja. Bahkan ada anak 6 tahun dihafal Quran. Ada orang Jawa medok, bahasa Jawanya medok, dia hafal Quran coba. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Begitulah Allah menjaga Al-Quranul Karim. Nah, siapa mempelopori sehingga terbentuknya mushaf Al-Quran tersebut adalah Utsman bin Affan. Ini amal jariahnya Utsman bin Affan. Walaupun kita sama-sama mengetahui Utsman syahid dibunuh pada hari Jumat 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah setelah memerintah 12 tahun sejak tahun 23 Hijriah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa sahabat yang boleh kita katakan dalam kajian saat ini yang memiliki mentalitas sebagai pahlawan.
Nah, sebagai akhir, saya ingin menyampaikan sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Humaid, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga. Ini khulafa rasyidin, Abu Bakar wa Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Kemudian Tolhah masuk surga, Zubair bin Awam masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sa'ad bin Waqqas masuk surga, Sa'id masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah masuk surga. Telah mengabarkan kepada kami Abu Mus'ab dengan bacaan dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Humaid dari ayahnya dari Nabi SAW seperti di atas. Namun dia tidak menyebutkan di dalamnya Abdurrahman bin Auf. Perawi yaitu Abu Isa berkata, dan hadis ini juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Humaid dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW seperti hadis di atas. Dan hadis ini lebih sahih dari hadis yang pertama. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor hadis 3680. Nah, ini kita mendapat kejelasan di antara sahabat itu ada yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dan kita berkeyakinan sahabat Rasulullah SAW dengan potensi yang mereka miliki, kepahlawanan yang telah mereka lakukan, mereka pun juga menjadi orang yang akan bersama dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi mereka pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Mereka telah berjihad dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Yarmuk, dalam perang Tabuk, ya. Kemudian membebaskan kota Mekah dalam Futuh Mekah. Nah, mereka ini adalah orang-orang pilihan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu beraneka ragam kelebihannya. Maka silakan baca sejarah hidup para sahabat untuk kita contoh bagaimana perilaku mereka yang baik. Saya pernah baca satu kitab, ada sahabat Rasulullah SAW, tiap hari itu dia ke pasar, bukan untuk belanja, bukan untuk membelikan sesuatu untuk istri, tidak. Dia ke pasar cuma ingin menyebarkan salam. Masuk ke pasar nih, ketemu dengan sahabat yang Assalamualaikum. Kok diem? Assalamualaikum. Jadi dia masuk pasar hanya untuk menyebarkan salam, hanya untuk mempraktekkan hadis Nabi SAW, ya yuwan nas afsus salam, wahai manusia sebarkan salam. Itu sahabat Rasulullah SAW. Nah, kita juga boleh praktekin, ketemu sama teman kita salam, ya, kita masuk kantor ngucapin salam, kita ke pasar ngucapin salam, kita ke masjid salam, masuk ke rumah juga ngucapin salam. Sekiranya rumah kita kosong, tidak ada yang menjawab salam, jangan bersedih hati. Untung gak ada yang jawab salam. Kalau ada yang jawab salam, jadi rame, jadi berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang, Bu. Iya, baru pulang pengajian. Dia rekam itu suaranya, dia share lagi. Oh, rame lagi. Urusan malaikat di masjid aja tadi belum selesai. Datang lagi berita ada makhluk yang menjawab salam seorang ibu yang rumahnya kosong melompong. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan dalam waktu kita bisa bahas lebih luas lagi, kemudian kita bahas lebih fokus lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.